Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amzak Hartawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pasar dan lembaga keuangan, yakni fenomena pinjaman online atau pinjol di Indonesia dan solusi penanganannya. Latar belakangnya, perkembangan teknologi digital mempermudah masyarakat memperoleh layanan keuangan. Salah satu layanan yang berkembang pesat adalah pinjaman online atau kita sering sebut dengan pinjol. Di samping memberikan kemudahan akses pembiayaan, pinjol juga menimbulkan berbagai masalah. Banyak masyarakat terjebak hutang akibat kurang memahami risiko pinjaman. Bahkan, mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang cukup rentan menggunakan pinjaman online. Beberapa penyebab masyarakat terjerat pinjol. Yang pertama, mudahnya proses pengajuan pada pinjaman online atau pinjol. Yang kedua, untuk melakukan pinjaman, masyarakat tidak perlu memberikan agunan atau jaminan. Yang ketiga, masyarakat masih kurang memahami terkait atau belum mengerti sepenuhnya terkait literasi keuangan. Yang keempat, tentunya adanya dorongan pola hidup yang konsumtif. Yang kelima, tingginya kebutuhan ekonomi. Dan yang keenam, semakin banyaknya pinjol ilegal. Dampak dari adanya pinjaman online ini adalah terjadi penumpukan hutang yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian bunga yang cukup tinggi. Hal ini dapat berdampak juga pada kesehatan mental bagi masyarakat. Selain itu, adanya pinjol juga mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi. Banyak masyarakat yang menggunakan data orang lain untuk melakukan pinjaman online. Dan yang terakhir, ironisnya bahkan dapat mengakibatkan konflik keluarga. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi masalah pinjaman online melalui yang pertama memperketat pengawasan terhadap vintage lending. Yang kedua, menutup dan memblokir pinjol ilegal. Yang ketiga, memberikan sanksi tegas kepada pelaku pinjol ilegal. Yang keempat, memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat. Yang kelima, meningkatkan edukasi literasi keuangan sejak usia sekolah. Dan yang keenam, mempermudah akses pembiayaan legal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Peran OJK dan pemerintah. Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan rutin, memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan kampanye anti pinjol ilegal, bekerja sama dengan Kominfo dan kepolisian, serta melakukan pengembangan sistem pelaporan masyarakat. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh konsumen? Konsumen seharusnya sebelum melakukan pinjaman harus memastikan pinjol telah berizin OJK. Yang kedua, membaca seluruh syarat dan ketentuan. Yang ketiga, menghitung kemampuan membayar cicilan. Yang keempat, meminjam sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kelima, menghindari gali lubang tutup lubang. Dan yang keenam, menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan. Tips menghindari jeratan pinjol. Yang pertama, kita harus membuat anggaran keuangan. Yang kedua, menabung secara rutin. Yang ketiga, menyiapkan dana darurat. Yang keempat, tidak mudah tergiur iklan pinjaman cepat. Yang kelima, berdiskusi dengan keluarga sebelum meminjam. Dan yang terakhir, memanfaatkan produk keuangan resmi. Lalu, apa peran mahasiswa sebagai agen perubahan? Mahasiswa dapat berperan sebagai agen of change, yakni dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai social control, yakni mengingatkan bahaya pinjaman online ilegal. Yang ketiga, digital educator,
yakni membuat konten-konten edukasi di media sosial yang menjelaskan terkait pinjaman online. Yang keempat, sebagai role model, yaitu dengan mengelola keuangan secara bijak. Kesimpulannya adalah, pinjaman online bukanlah sesuatu yang sepenuhnya buruk apabila digunakan secara bijaksana. Namun, penyalahgunaan pinjaman online dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, OJK, penyedia vintage, masyarakat, serta mahasiswa, agar ekosistem keuangan digital menjadi lebih sehat dan aman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bijak mengelola keuangan, hindari pinjaman yang tidak perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.